Yang ketiga, warisan pernikahan yang bahagia. Sebagai orang tua itu salah satu berkat paling spesial yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak yang tumbuh di dalam lingkungan rumah tangga yang bahagia, mereka akan bisa bertumbuh dengan rasa aman. Jiwanya sehat, stabil. Dan mereka fulfill dalam hidupnya. Mereka bahagia dalam hidupnya. Sebaliknya, mungkin Anda juga mengalami bertumbuh dalam rumah tangga yang setiap saat bertengkar. Siang malam selalu saja bertengkar. Selalu saja piring terbang, sandal melayang. Berapa banyak dari kita yang mengalami struggle secara psikologi kita, secara emosional kita. Kejiwaannya susah untuk kita bisa berkembang dengan sehat, dengan seimbang. Itu sebabnya buat para orang tua saya mau ngomong sama saudara, jaga. Ya, sebisa mungkin. Bahkan kalau bertengkar, sebisa mungkin jangan di depan anak-anak saudara. Kalau adu argumentasi sendiri aja. Oke, ciptakan atmosfer yang baik di dalam keluarga saudara. Ciptakan atmosfer yang enak buat anak-anak saudara supaya mereka tuh punya rasa aman. Supaya mereka punya kejiwaan yang stabil, yang kokoh, yang kuat. Karena itu modal yang dibutuhkan mereka untuk masa depan mereka. Boleh katakan amin, saudara. Ini blessing yang spesial. Karena ini akan mencetak jiwa yang kokoh, jiwa yang stabil, hati yang tenang, dan hati yang bersuka cita. Kalau enggak nanti bawaannya selalu negatif terus, selalu sedih terus, selalu berat terus. No, kita mau bawaan jiwa yang tercetak dalam hati anak-anak kita. Jiwa yang seimbang, hati yang tenang, rasa aman, hati yang damai, penuh dengan sukacita. Saya berdoa blessing yang kayak gitu melimpah dalam keluarga kita. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang keempat, warisan nama baik. Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya tahu tidak semua kita setuju. Tapi Anda harus ngerti yang ngomong ini orang paling berhikmat di dunia. Yaitu Salomo. Dan Salomo ngasih tahu kita nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi ada something yang spesial di dalam warisan nama baik orang tua. Kalau saudara jadi anak yang orang tua saudara punya nama baik, Anda akan bisa merasakan dalam hidupmu ada favor yang luar biasa. Kalau ada warisan nama baik gitu, nanti Anda akan bisa melihat, gampang buat anak-anaknya dapat jodoh yang terbaik. Kalau kerja, jalurnya yang terbaik, dapat pekerjaan yang terbaik. Bisnis bisa dapat trust, kepercayaan dari partner yang terbaik. Kenapa? Nama baik itu berharga. Saya ngerasain itu juga dalam hidup saya. Karena saya punya orang tua yang ada warisan nama baiknya. Orang percaya sama orang tua saya. Orang hormat sama orang tua saya. Orang ingin mendukung orang tua saya. Saya tahu karena itulah ketika saya memulai pelayanan, orang-orang yang menghormati orang tua saya, mereka ikut menghormati saya. Orang-orang yang ikut respect, ikut mendukung orang tua saya, ikut mendukung saya. Bukan karena saya sudah bisa. Awalnya gak ada yang ngerti, saya bisa apa? Tidak. Tapi itu adalah bagian dari warisan nama baik. Sehingga saya sadar sepenuhnya, saya bertumbuh
dipakai Tuhan dalam pelayanan dan kita bisa maju pesat, bukan hanya karena saya, tapi ini bagian dari warisan keluarga. Warisan nama baik. Sama juga dengan anak-anak saya. Saya punya 3 anak, Jessica, Gaby, sama Jen namanya. Sudah tahu enggak? Saya masih ingat. Ketiga anak saya itu, begitu lahir, ini begitu lahir ya, setiap anak saya tuh terima kado seabrek, saudaraku. Saya mau tanya sama saudara, apakah mereka waktu lahir sudah melakukan sesuatu yang berprestasi, membanggakan? No. Kenapa kok tiba-tiba begitu lahir saja langsung terima berkatnya seabrek? Sederhana, mereka terima bukan cuma karena mereka terima karena mereka anaknya Pak Jonathan dan Bu Nita. Mereka cucunya Pak Obaja dan Bu Obaja. Di Alkitab juga sama. Salomo diberkati sama Tuhan. Bukan karena Salomo. Tuhan ngomong karena Daud. Jadi ngelihat bapaknya, Tuhan memberkati. Anda harus ngerti, kalau saudara dicintai Tuhan, Anda diberkati Tuhan. Tidak hanya untuk saudara, tetapi untuk anak, cucu, keturunan, berkat keturunan. Dari generasi ke generasi sampai selama-lamanya. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Anda dapat nama baik di mata Tuhan, Anda dapat perkenanan di mata Tuhan. Yang diberkati bukan hanya engkau sendiri, tapi anak-anakmu ikut diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, saya sadar tidak semua dari saudara punya background yang sama dengan saya. Mungkin Anda ngomong sama saya, Pak, tapi saya dari keluarga yang orang tua saya namanya rusak. Apa yang harus saya lakukan? Saya mau ngomong begini sama saudara. Anugerah Tuhan lebih besar daripada kesalahan manusia. Dalam Alkitab, Anda boleh belajar tentang keturunan Korah. Mereka punya bapak namanya Korah. Korah itu dicap sampai hari ini sebagai pemberontak. Yang memimpin pemberontakan melawan Musa. Anda masih ingat gak? Sampai kemudian Tuhan buka tanah dan telan dia. Mati binasa. Jadi bapaknya namanya jelek. Dicatat dari generasi ke generasi pemberontak. Mungkin kita kalau jadi anaknya kita sudah hopeless. Orang tua saya kayak gitu terus saya gimana? Saudara belajar dari keturunan Korah. Walaupun orang tuanya gak punya nama baik. Tapi anaknya hidupnya takut akan Tuhan. Anaknya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Anaknya menjadi pelaku firman Tuhan. Anaknya hidupnya mendekat sama Tuhan. Mencintai Tuhan. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sampai di satu titik Tuhan buat pembalikan. Itu sebabnya ada lagu-lagu yang luar biasa. Seperti rusa rindu. Itu diambil dari Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Keturunan Korah si pemberontak. Sekarang jadi keturunan Korah pemazmur-pemazmur yang dicintai oleh Tuhan. Doa saya terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam keluarga saudara. Melalui hidupmu mulai hari ini nama baik keluarga dibangun. Bahkan nama yang sudah rusak bisa dipulihkan kembali. Amin. Haleluya. Itu yang keempat. Yang kelima. Warisan kesaksian hidup. Ada satu legacy yang kita bisa teruskan buat anak-anak kita. Kesaksian hidup. Maksudnya gimana? Setiap dari kita mungkin tidak semua dari kita punya rumah yang besar, harta yang banyak. Tapi yang pasti buat saudara semua yang ada di tempat ini, saya percaya Anda punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Anda pernah punya pengalaman ketika diselamatkan Tuhan. Ketika dijawab doanya oleh Tuhan. Ketika ditolong oleh Tuhan. Ketika Anda terjepit dan Tuhan meluputkan saudara. Tuhan mengerjakan mujizatnya. Tuhan menyatakan kasihnya dalam hidup saudara. Saya mau ngomong sama saudara.
Itu warisan keluarga. Warisan kesaksian hidup yang jangan pernah dilupakan. Anda harus ceritakan terus menerus. Ceritakan terus menerus. Tahukah saudara, Alkitab yang saudara punya itu adalah warisan dari bangsa Israel dari generasi ke generasi. Diceritakan terus menerus. Dari situ generasi-generasi yang berikutnya mendengar dulu bahwa Tuhan yang melepaskan kita dari perbudakan Mesir. Tuhan yang membelah lautan dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tuhan yang melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Sehingga generasi-generasi berikutnya yang tadinya belum mengenal Allah, melalui kesaksian-kesaksian kita, mereka belajar mengenal Allah secara pribadi. Makanya di dalam khotbah-khotbah saya selalu ceritakan kesaksian yang dialami Pak Obaja. Kesaksian yang saya alami, kesaksian yang Bunita alami. Kesaksian yang dialami oleh gereja. Kenapa? Itu bagian dari warisan rohani gereja kita. Jangan lewatkan kesaksian-kesaksian itu. Kalau saudara terus-menerus tanamkan, Anda akan melihat bagaimana Tuhan kerja secara luar biasa.